Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya, nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini,
Kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman, Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara, di rumah Bapak Ibu Saudara semuanya Tuhan. Mari kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita bawa iman kita kepada Tuhan. Pastikan saat ibadah kita pada saat ini, setiap nyanyian, setiap pujian yang kita naikkan adalah wujud iman kita, wujud pengharapan kita kepada Tuhan. Yang siap beribadah kepada Tuhan, mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora pasyata karalapa sikaralapa ya rapa. Mari angkat tangan saudara, kita sembah dia. Ora pata karalapa sikaralapa ya lapa ya lapa ya lapa ya lapa. Ora pata karalapa sikira bayara lapa ya lapa ya lapa ya lapa ya lapa. Ora pata karalapa sikira lapa pa 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 pa. Kiri lapa sikira lebih sikira lapa pa 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 pa. Kami tahu Engkau hadir Tuhan atas ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau hadir dan siap memberkati setiap kami. Apapun keadaan kami, apapun situasi yang kami alami, kami percaya Tuhan Yesus ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Inilah nyanyian kami, nyanyian iman kami, nyanyian pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan.
Sikiralapa ya sikiralapa. Mari datang pada Tuhan. Bapak Ibu katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saat ini saudara datang padanya dengan penuh iman dan percaya. Apapun situasi kita, apapun keadaan saudara, mari katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku, katakan tiada Tuhan. Oh, tiada Tuhan yang berjanji, tak sekali hanya Engkau Tuhan yang berjanji dan tak pernah mengingkari Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah. Mari
angkat tangan sama-sama katakan Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari datang pada Tuhan Allah kita yang setia. Sembah Dia. Ora pasyata karala pala pala pala. Ora la pasyata karala payasata karala pala. Kami katakan tidak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Ora la pasyata karala pala 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 pala. Ora la pasyata karala pala pala. Yang membuktikan kasih-Mu, yang membuktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai hari ini, jika kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena anugerah dan kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Orala pasata karala bala 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 bala. Inilah iman kami Tuhan, inilah pernyataan kami di hadapan-Mu. Bersama-sama kami nyatakan Kaulah Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang. Bapak Ibu sendiri di rumah-rumah katakan untuk selamanya. Tuhan ora pasti melayani-Mu ya Tuhan, mengasihi-Mu. Oh, haleluya. Di-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Dengan kedua belah tangan terangkat ke surga katakan Kaulah Tuhan yang berjanji, tak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Ralaba ya ralaba ya ralaba. Iralaba shikaralaba laba 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 laba. Iralaba ya sanda ya ralaba ya laba ya laba. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kesetiaan-Mu tetap selamanya. Kesetiaan-Mu tak pernah berubah ya Tuhan.
Jesus, Jesus. Ora pasanda ya ralapa ya rapa. Kami katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah Tuhan keselamatan kami. Ora pasata karalapa ya lapa. Sebab Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan yang memulihkan setiap keadaan kami. Tuhan terima kasih bagi kami. Engkaulah segala-galanya Tuhan. Engkau tak akan terganti dengan apapun Tuhan. Bagi kami Engkau semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pernyataan kami. Inilah kekaguman kami akan Engkau. Dengan iman kami berkata, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari Bapak Ibu sendiri di rumah masing-masing katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segala. Ya Rabbasana, di dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord Tuhan. Oh, kerajaanmu, oh Yesus, kebenaranmu. Yes Lord. Lawat rumah-rumah ya Tuhan. Lawat keluarga-keluarga Tuhan. Kaulah yang kupandang. Benar hanya Engkau Tuhan yang kami. Selama hidup kami Yesus, ya Rabbasana, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari lebih lagi nyatakan, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, haleluya, selama hidupku Yesus. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan. Mari sekali lagi berbahasa roh sama-sama. Ora pasata karala pasata karala bayana bayana lama. Bangun mazmur secara kita sama-sama. Kira lama 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 sade. Ora la papa 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 takara la pasata karala pala 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 pala. Kira la pasekira la papa. Ora la pasata karala pa. Ora pata karala pa. Sekira la pa. Kami katakan Tuhan saat ini yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Ora pasata karala. Yang lemah terima kekuatan baru dari Tuhan. Ora besekira la pasata karala pala pala. Oh, yang memiliki masalah persoalan pergumulan, Tuhan campur tangan, berikan jalan keluar, berikan terobosan. Oh, bahkan Tuhan yang hampir putus asa, oh Tuhan berikan kekuatan yang baru, berikan pengharapan yang baru Tuhan.
Tuhan. Uralapa santa karalapa. Ingatkan mereka bahwa mereka masih punya Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan yang segala-galanya. Bagi umatnya. Bagi hamba-hambanya. Urapa santa karalapa. Urala pasanda ya la pa 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 ta karala pa. Oh, sekira la pa 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 pa. Urapa sekira la pa ya la pa la pa. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Katakan mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memulia mengasihimu, mengasihimu, memulia, oh, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Orang yang duduk dalam lindungan Allah dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Tuhan, kami katakan hanya Engkau Allah yang kami percaya. Di dalam nama Yesus, kami katakan di dalam nama Yesus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Dialah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Yes. Haleluya. Di hadapan kita ada Raja di atas segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Mari bersyukur kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta suci menyembah. Kebangkitan telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah, oh, kasih-Mu Tuhan, tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, terpuji-puji namamu, Yesus Tuhanku. Sahabat-sahabat katakan kembali, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku.
hidupku. Yesus, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud mari sepakat katakan Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud bersemayamlah Tuhan di atas nyanyian umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, Allah yang hadir, Allah yang bersemayam atas setiap pujian kita. Urapa shikaralapa yalapa yaralapa, uralapa satakaralapa. Mari Bapak Ibu saja kita pejamkan mata, angkat tangan di hadapan Allah kita. Uralapa sakaralapa yalapa. Kami berserah Tuhan. Kami katakan kami berserah Tuhan. Kerjakan apa yang baik di hadapan-Mu atas hidup kami Tuhan. Sebab kami ini milik-Mu. Sebab kami ini kepunyaan. Shikaralapa ya shikaralapa ya. Kami percayakan hidup kami. Sebab janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ajaib bagi kami. Berfirmanlah, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Dan kami siap diberkati, dibaharui oleh Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapak Ibu sendiri angkat tangan-Mu, katakan, ku percaya janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu, haleluya, terukir dalam. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya. Oh, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Katakan sama-sama, ku percaya. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Ya Tuhan, kemuliaan
kesetiaanmu kau janjikan. Aku tetap percaya, aku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yuk angkat tangan sama-sama di hadap Tuhan, katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku sekali lagi dengan penuh penyerahan diri. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, oh ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di ibadah online di awal bulan Mei ini. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa kita dahulu. Bapak, terima kasih pada hari ini Tuhan. Engkau kembali hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan isi hatimu. Engkau siap untuk berbicara kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu,
urapi semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya percaya setiap kita pasti mengingini sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Saya sering dengan tidak bosan-bosan mengatakan bahwa kekristenan ini bukanlah sebuah agama. Kekristenan adalah sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Kekristenan adalah sebuah hubungan dengan Tuhan, di mana kita bisa merasakan, kita bisa menikmati setiap kebaikannya di dalam kehidupan kita. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita nggak akan baca semuanya, nanti baru kita akan masuk di beberapa ayat ini. Tetapi sebagai latar belakang daripada firman Tuhan ini, di sini ada seorang nabi yang bernama Elia, di mana di awal-awal di ayat 1 di 1 Raja-Raja 17 ini, dia mengatakan bahwa tidak akan ada embun dan tidak akan ada hujan kecuali kalau dia mengatakannya. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Elia ini dan menyuruh dia pergi ke Sungai Kerit. Nah, di sana dia mengalami pertolongan Tuhan, dia mengalami penyediaan Tuhan melalui burung gagak yang memberi dia makan roti dan daging di pagi dan sore hari, dan minum dari Sungai Kerit ini. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa pada satu titik sungai itu menjadi kering. Lalu mulailah di ayat 8 datang firman Tuhan kepada Elia yang menyuruh dia pergi ke Sarfat, sebuah tempat di wilayah Sidon. Nah, dia disuruh datang kepada seorang janda yang sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi dia makan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara membaca cerita ini di 1 Raja-Raja 17, saudara akan melihat inilah bentuk caranya Tuhan. Bagaimana dia memberikan penyediaan. Ini adalah sebuah contoh yang sangat luar biasa, yang saya percaya hari-hari ini Tuhan juga mau setiap saudara untuk mengalaminya. Nah, di dalam cerita ini kita berpikir, kenapa Tuhan bisa izinkan kita berada dalam sebuah keadaan di mana sepertinya Tuhan tidak pernah menyediakan pertolongannya buat kita. Nah, mungkin juga di antara saudara saat ini yang sedang mendengarkan online service ini, saudara merasa kecewa kepada Tuhan. Karena ketika saudara menginginkan, saudara merindukan Tuhan untuk hadir dalam hidup saudara untuk menolong saudara, Dia tidak hadir. Ketika saudara memerlukan Tuhan, sepertinya tidak ada jawaban. Dan sepertinya ketika saudara sudah kepepet, saudara merasa, aduh Tuhan, tolong. Saya sudah di ujung, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ternyata Tuhan malah santai-santai. Nah, hal ini pernah terjadi kepada saudara dari Marta dan Maria, yang pada waktu itu Lazarus sakit. Tuhan Yesus datang berlambat-lambat, sehingga mengakibatkan Lazarus ini sampai mati. Dan Tuhan Yesus terlambat 4 hari. Nah, untuk itu kita perlu mengerti ada beberapa alasan kenapa Tuhan izinkan setiap anak-anaknya ini tidak mengalami penyediaannya. Saya percaya kalau kita mendengarkan, lalu kita melakukan kebenaran firman ini, penyediaan Tuhan pasti hadir dalam kehidupan saudara. Yang pertama,
berkaitan dengan firman Tuhan di 1 Raja-Raja 17 ini, itu berkaitan dengan dosa penyembahan berhala. Nah saudara, ketika saudara mengikuti Allah lain, maka secara otomatis saudara mengizinkan Allah asing itu untuk merawat atau menjaga saudara. Dan ketika saudara mengizinkan dia untuk menjaga saudara, berarti saudara meninggalkan Tuhan untuk mengikuti Allah itu. Dan apa yang terjadi? Alkitab katakan kalau kita meninggalkan Tuhan untuk mengikuti Allah lain, maka di dalam Ulangan 11 ayat 17 Tuhan katakan, Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Saudara, di dalam pertanian, hujan itu sesuatu yang sangat penting. Terlalu banyak hujan, panen juga bisa gagal. Tetapi tidak ada hujan, juga tidak bisa panen. Makanya itu sangat penting. Yang Tuhan mau bicara di ayat 17 ini sebetulnya, Tuhan bilang begini, kalau engkau mengikuti Allah lain, engkau jangan minta berkat daripadaku. Nah, jika kita meninggalkan Tuhan melalui dosa penyembahan berhala kita, berarti kita sedang menjauh dari Tuhan. Berarti kita sedang menjauh dari penyedia kita. He is the provider. Tuhan adalah penyedia buat kehidupan kita. Jadi salah satu kenapa tidak ada penyediaan di dalam kehidupan orang-orang percaya, karena kita menjauh dari Allah disebabkan karena dosa berhala kita, dan itu artinya kita sedang bergantung kepada sumber daya diri kita sendiri. Saudara, ketika kita menjauh dari Tuhan, tidak akan ada penyediaan dari Tuhan. Kita harus mencari, kita harus berusaha untuk mendapatkannya, untuk menyelesaikannya dengan melalui diri kita sendiri. Nah, apa itu dosa penyembahan berhala? Penyembahan berhala secara harafiah memang adalah menyembah patung-patung. Tetapi enggak itu saja. Ini adalah sebuah kata benda yang artinya penyembahan berhala itu bisa dalam bentuk orang, bisa dalam bentuk tempat, juga bisa dalam bentuk barang-barang yang saudara jadikan itu sebagai sumber saudara. Inilah penyembahan berhala. Segala sesuatu yang ada di dunia ini lalu kita utamakan dia lebih daripada Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Itu dikatakan sebabnya kenapa bangsa Israel mengalami kekeringan, karena ternyata mereka meninggalkan Allah mereka, Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan, tapi malah mereka mengikuti Baal. Itu alasannya. Ada alasan lain kenapa Tuhan izinkan kekurangan dalam kehidupan seseorang. Mari kita lihat di dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kenapa Allah tidak menyediakan dalam kehidupan kita? Yang pertama juga karena Tuhan mau tes kita. Ulangan 8 ayat 2 ini, dan mencobai engkau, kalau di dalam bahasa Inggris, untuk apa dia mencobai kita?
untuk membuktikan karakter kita. Apakah ketika kita mengalami sesuatu, reaksi kita negatif. Kita meresponi dengan cara yang salah. Kita tidak mengucap syukur. Kita berkeluh kesah seperti bangsa Israel. Kita marah-marah. Kita menyalahkan si A, kita menyalahkan si B, dan sebagainya. Dan Tuhan tes kita untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Yakni, apakah kita masih mau berpegang kepada firman Tuhan atau enggak. Dan Tuhan sebetulnya di dalam terjemahan bahasa Inggris juga Tuhan mau melihat pikiran kita. Apa yang sedang kita pikirkan. Biasanya ketika seseorang mengalami sebuah masalah, pasti dia bisa banyak berpikir. Tuhan ngetes dan juga Tuhan punya maksud untuk merendahkan hati saudara dan saya. Dengan kata lain, Tuhan mau membuang semua terlalu percaya diri kita kepada diri kita sendiri. Kepedean kita untuk bisa menyelesaikan masalah. Tuhan gak suka itu. Nah, dia mau merendahkan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Dia bermaksud untuk merendahkan hatimu. Karena apa? Tuhan benci kesombongan, saudara. Tuhan benci kesombongan. Dia gak mau ciptaannya merasa seolah-olah sudah bisa melakukan segala sesuatu dengan sendirinya. Tidak memerlukan Tuhan. Dan merasa tanpa Tuhan dia bisa menyelesaikan segala sesuatu. Padahal kita tahu firman Tuhan katakan, di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kalau kita lakukan itu, maka Tuhan bisa izinkan hal-hal yang tidak enak kita alami dalam hidup kita ini. Kadang-kadang kita mengandalkan kontak kita. Kita mengandalkan koneksi kita untuk menggolkan sebuah bisnis deal. Kadang-kadang kita merasa promosi tidak datang dalam pekerjaan kita. Dia izinkan kekurangan supaya saudara tahu bahwa saudara dan saya, kita nggak bisa melakukan sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Paulus katakan di dalam 2 Korintus 1. Kalau saudara baca ayat 8 dan 9. Dia menceritakan bagaimana dia mengalami penderitaan di dalam perjalanan kehidupannya. Bahkan dia merasa seolah-olah dia telah dijatuhi hukuman mati. Pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan Paulus yang begitu mengasihi Tuhan sampai Paulus ini putus asa, Alkitab katakan. Bahkan dia merasa seperti orang yang mati. Nah, yang pertama alasannya adalah dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 9 ini, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Ini alasannya, saudara. Jangan sampai kita menaruh kepercayaan kepada diri kita sendiri. Tetapi kita harus sebaliknya menaruh kepercayaan kita kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus mau hari-hari ini di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, kita percaya kepada Tuhan. Sampai pada satu titik di mana kita tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kita. Kita minta Tuhan untuk menyelesaikannya. Jadi Tuhan izinkan kita untuk masuk dalam satu keadaan di mana kita nggak bisa menyelesaikannya. Alasan yang kedua, Tuhan mau membawa saudara masuk ke dalam level pengalaman yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Ingat tadi saya katakan, kekristenan adalah pengalaman, adalah mengalami Tuhan. Dan juga
lewat pengalaman ini, saudara akan dibawa iman saudara semakin dalam, semakin kuat. Kalau saudara nggak ngerti akan hal ini, maka saudara mudah untuk marah kepada Tuhan. Ketika saudara menghadapi sebuah situasi yang saudara nggak bisa selesaikan, saudara akan mudah kecewa kepada Tuhan. Dan bahkan saudara akan frustrasi dengan keadaan saudara. Saudara lihat banyak orang mengalami masalah, dia nggak mengerti hal ini. Lalu dia meninggalkan Tuhan. Nah, kembali kepada cerita Elia ini, Elia disuruh datang ke seorang janda. Dan Elia minta sebuah roti kepada janda ini. Padahal janda ini mengatakan dia hanya punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi karena ini perintah Tuhan, maka Elia melakukan juga. Dia pergi, dia datangi janda ini. Boro-boro kasih makan Elia. Untuk mengurus dirinya sendiri aja, dia sudah nggak bisa. Bagaimana dia bisa menolong kasih makan Elia? Tetapi pada hari ini saudara, kalau saudara masukkan prinsip ini di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara, yaitu bahwa kita punya satu sumber, dan sumber itu adalah Tuhan. Saudara, saya juga sudah sampaikan di khotbah saya yang lalu mengenai Tuhan adalah sumber. Karena kalau saudara mengerti ini, saudara akan berubah hidup saudara. Dan ini sebuah prinsip yang saudara mesti ngerti. Di luar Tuhan itu semua adalah sumber daya. Di luar Tuhan semua itu adalah cuma kendaraan. Nah, Elia pergi ke suatu tempat di Sarfat. Ini adalah pusat penyembahan berhala. Di mana-mana dia bisa menjumpai orang menyembah berhala. Waktu Elia disuruh sama Tuhan untuk pergi, Tuhan sudah mempersiapkan Elia. Di ayat-ayat 1 Raja-Raja 17 di awal-awal, Tuhan katakan gini, tepatnya di ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara, Tuhan perintahkan burung gagak untuk kasih Elia makan. Nah, ini adalah sebuah masalah besar. Kalau saudara membaca di dalam Ulangan 11 ayat 11 sampai 14, di situ ayat itu berbicara tentang binatang yang haram dan tidak haram. Nah, burung gagak dan semua jenisnya ini adalah haram, tidak boleh dimakan. Orang Yahudi juga tidak boleh makan burung gagak karena itu haram buat mereka. Tapi Tuhan suruh burung najis ini kasih makan Elia. Artinya apa, saudara? Tuhan bisa pakai apapun. Dia bisa pakai burung gagak yang najis untuk memberikan persediaan buat orang yang dikasihinya. Tuhan bisa pakai apapun, 1001 cara untuk menjawab doa saudara. Tuhan bilang di Ulangan 11 itu tidak boleh makan burung gagak karena haram. Tetapi Tuhan gak bilang tidak boleh memakai burung gagak untuk menyediakan makanan. Nah, ini beda artinya saudara. Apapun yang diciptakan oleh Tuhan, dia bisa pakai di dalam sebuah situasi untuk menolong saudara, untuk memberikan penyediaan kepada saudara. Dan itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat baik. Dan Tuhan tahu saudara
perlu mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, yang artinya Tuhan harus menciptakan sebuah situasi. Tuhan akan tempatkan saudara pada sebuah situasi, dan biasanya situasi itu yang saudara tidak nyaman, yang saudara nggak suka, dan saudara nggak bisa selesaikan sendiri. Ini situasi dihadapi oleh Elia. Nggak ada makanan, janda itu cuma tinggal segenggam tepung. Tapi situasi ini bukan sampai di situ. Dia harus pergi ke Sarfat, tanah yang najis karena banyak penyembahan berhalanya. Kalau saja kita mengerti, kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Pada satu titik kita pasti akan kepentok. Saya mengajak saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari pada hari ini alami Tuhan. Alami perjumpaan dengan Dia. Sampai saudara mengalami penyediaan Tuhan yang luar biasa. Saudara harus mengerti, sumber kita hanya Dia, Tuhan satu-satunya. Waktu saudara mengerti ini, Tuhan akan bawa saudara bergerak dari satu sumber daya kepada sumber daya yang lainnya. Nanti saya akan jelaskan di dalam kesaksian saya ini. Nah, kembali lagi ke cerita Elia. Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke janda yang sudah diperintahkan untuk dia kasih makan. Tuhan berjalan di depan Elia dan dia mempersiapkan segala sesuatunya. Firman Tuhan katakan di ayat 10, lalu Elia bersiap dan pergi ke Sarfat. Saudara, waktu Tuhan perintahkan pergilah ke janda di Sarfat, dia nggak bilang haleluya puji Tuhan, amin, oh Tuhan itu baik. Tetapi langkah konkret yang dilakukannya adalah dia mentaatinya. Nah, dengar saudara, banyak dari kita selalu mau melihat penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Tapi kita tidak melakukan ketaatan di dalam kehidupan kita. Kita maunya Tuhan siapin dulu, baru kita bertindak taat. Saudara, tidak ada penyediaan Tuhan tanpa ketaatan. Tapi Elia ini taat dan dia berjumpa dengan janda ini. Dan dia berkata, beri aku air dan roti. Apa yang dijawab oleh janda itu? Kita lihat di ayat ke-12, 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, mari kita belajar. Seringkali ketika Tuhan mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, Dia meminta sesuatu dari kita terlebih dulu. Dalam hal ini, Elia minta sesuatu kepada janda ini untuk membuatkan makanannya buat Elia. Kenapa ya? Kalau kita membutuhkan sesuatu, Tuhan malah minta sesuatu dari kita yang kita sendiri memerlukannya. Pernah nggak saudara, uang saudara tinggal taruhlah 20.000. Itu mungkin bisa cukup makan sampai besok. Tapi Tuhan suruh kasih uang itu untuk memberkati orang lain. Pasti ada yang pernah ngalamin itu. Padahal janda ini perlu makanannya. Bahkan dia bilang buat dia dan anaknya. Habis makan dia mati. Dia akan mati. Saudara, di sini Tuhan mau tahu apakah saudara percaya kepada firman-Nya atau tidak.
banyak dari kita tidak percaya kepada firman Tuhan, makanya nggak pernah mengalami sesuatu, tidak pernah mengalami penyediaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan ini adalah prinsip di dalam Alkitab yang saudara dan saya harus tahu, yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Artinya saudara, Tuhan mau ketika kita mengalami juga dan Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, mari kita taati. Apapun yang Tuhan suruh itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau kita banyak memberi berkat kepada orang lain, maka kita akan diberi kelimpahan. Kita sering mau pegang kelimpahannya aja, tapi tidak mau memberinya. Bahwa ini orang Perancis bilang, repot. Nah, di dalam Lukas 6 ayat 38, firman Tuhan berkata demikian, berilah dan kamu akan diberi. Saudara, Tuhan menanggapi apa yang saudara responi. Kalau saudara memberi, maka saudara akan diberi. Wow. Ada banyak orang Kristen cuman pegang ayatnya yang ini, satu takaran yang baik yang dipadatkan, yang diguncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Kita akan mengalami berkat luar biasa. Tapi satu kata ini diabaikan. Berilah, maka kamu akan diberi. Dan Elia berkata di dalam ayat yang ke-13, janganlah takut. Dia berkata kepada janda ini, janganlah takut. Saudara, kenapa sih Elia bilang janganlah takut? Sebab gini ya, kalau saudara dalam sebuah situasi di mana saudara memerlukan sesuatu dan Tuhan malah suruh saudara melakukan sesuatu yang saudara nggak mengerti, maka saudara akan takut. Dan seperti janda di Sarfat ini, dia takut. Saudara lihat aja dari perkataannya udah ketahuan, dia pesimis. Yang tinggal hanyalah segenggam tepung dan sedikit minyak, dibuli-buli. Sesudah itu kita akan makan dan mati. Ini orang yang gak punya pengharapan karena dia tidak mengerti bahwa ada satu sumber yang siap untuk menyediakan. Jadi Elia tahu wanita ini pasti takut. Karena kalau dipikir secara logika, saudara jujur, ada dalam hidup kita kadang-kadang kalau kita mau jujur, kita juga gak berani melakukannya. Contoh yang tadi saya bilang, kalau uang tinggal 20.000, pas di dalam kebaktian, Tuhan bilang, cemplungin ke kantong kolektor semua. Kita gak akan berani. Kita takut. Karena menurut kita gak masuk akal. Habis itu makan apa dong kita? Habis itu bagaimana? Wah, kita mau berpikir yang kesana kesini. Janda ini tidak akan mampu melakukannya kalau tidak ada Elia datang. Jadi artinya apa? Saudara butuh seseorang yang bisa membawa saudara untuk melakukan apa yang saudara tidak bisa lakukan. Saudara butuh seseorang yang cukup rohani, yang tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara. Dan dia bisa mengarahkan saudara untuk melakukan sesuatu. Dan wanita ini, waktu dia melakukan, akhirnya imannya naik ketika Elia bilang, jangan takut. Ini nabi Tuhan yang dahsyat. Janganlah takut. Imannya naik, dia kerjakan. Lalu apa yang terjadi? Ayat 16,
tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, poinnya di sini adalah supaya saudara mengalami Tuhan sebagai penyedia saudara. Alami saudara. Kalau saudara mengalami Tuhan, dalam hal ini iman saudara akan semakin kuat. Sekali lagi, Tuhan adalah sumber kita satu-satunya. Hanya Tuhan. Yang lainnya itu hanyalah sumber daya. Kalau saudara bolak-balik, saudara pegang sumber daya itu suatu saat habis, saudara mau lakukan apa? Tetapi kalau saudara terus perkatakan di dalam kehidupan saudara, Engkau adalah sumberku, Engkau adalah pertolonganku, Engkau yang menyediakan dalam kehidupanku, saudara gak akan lupa bahwa Dia adalah sumber. Sehingga mata kita selalu memandang kepada Tuhan, Sang penyedia itu, bukan kepada sumber daya yang ada. Bahwa kita ada deposito, puji Tuhan, tetapi itu bukan sumber kita. Karena deposito bisa hilang, deposito bisa habis dalam sekejap. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaanku. Pekerjaan itu sumber daya, kendaraan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati saudara. Tetapi itu bukan sumbernya. Sumbernya adalah Tuhan. Kalau saudara bergantung kepada Tuhan, pasti saudara aman. Jadikan Tuhan sumber dalam kehidupan saudara. Dan izinkan Dia memilih sumber daya apapun juga untuk Dia bisa lakukan dan saudara bisa alami dalam kehidupan saudara. Jangan ngatur Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu ngatur Tuhan dengan apa yang kita tahu. Tuhan begini deh, Tuhan tolong sayanya begini, Tuhan tolong saya begitu. Tuhan yang menciptakan dunia, Dia bisa pakai apa aja. Dia bisa pakai keledai bisu untuk berbicara kepada Bileam. Dia bisa pakai batu. Kalau kita gak mau memuji menyembah Tuhan, Tuhan bisa suruh batu berteriak memuji menyembah. Ada pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Tuhan bisa suruh gunung-gunung untuk memuji Tuhan. Wow, jadikan Tuhan sumber dalam hidup saudara. Tuhan bisa menyediakan dengan cara yang tidak lazim, yang saudara gak pernah dengar, gak pernah lihat, gak pernah timbul dalam hati. Bahkan kadang-kadang saudara sambil kaget, bingung, karena sepertinya gak masuk akal. Tuhan bisa sediakan itu melalui hal-hal yang ajaib, yang kita gak pernah harapkan. After all, Tuhan yang mempunyai dunia ini, Dia yang empunya langit dan bumi. Dan yang terakhir Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Allah kita akan mencukupi, akan memenuhi segala kebutuhan kita, keperluan kita menurut kekayaannya, bukan menurut kemampuan kita. Bukan karena kita hebat, kita kerja, punya jabatan tinggi, bukan. Tetapi ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Allah akan menyediakan segala keperluan kita. Kita gak perlu takut lagi. Kita gak perlu khawatir. Bahkan ketika hari-hari ini saudara sedang berjalan di lembah yang kelam, saudara merasa kayaknya semua jalan sudah tertutup. Mari saya ajak pada hari ini, bangkitkan imanmu, percaya kepada Dia, jadikan Dia sumber dalam hidup saudara. Jauhi penyembahan berhala yang tadi saya katakan. Dan kita mengerti di dalam setiap penderitaan yang kita alami,
hal-hal yang tidak enak yang kita alami, ternyata Tuhan punya rencana. Dia mau tes kita, Dia mau merendahkan kita. Supaya apa? Kita timbul seperti emas yang murni. Indah, waktu sudah jadi, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya mau bersaksi saudara, dari semenjak saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya meletakkan hidup saya 100% ke dalam tangan Tuhan. Saya 100% percaya bahwa Dia adalah sumber saya. Nggak ada yang lain. Saya nggak akan goyah melihat yang lain. Karena saya tahu Dialah sumber saya. Saudara, saya tahu hari-hari ini bukan hanya orang dunia saja yang mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, dalam mencari nafkah. Karena pandemi COVID ini, ekonomi jadi slow, dan sebagainya. Banyak dari kita mengalami hal ini. Saudara, ini kami alami. Perusahaan kami PT Teja Mukti Utama juga, yang bergerak di bidang pengiriman tenaga kerja. Sejak tahun 2020 bulan Maret sampai hari ini belum beroperasi karena ada larangan dari pemerintah berkaitan dengan COVID-19 ini. Saudara, tidak mudah. Kami nggak punya penghasilan. Dan saudara, ditambah saya baru menikahkan anak saya di bulan Februari. Dan kami nggak menyangka setelah itu kami bersama-sama jalan ke Jepang. Ketika kembali COVID-19. Sehingga apa? Kami nggak punya cash sama sekali. Tetapi di sini saya melihat dalam perjalanan kehidupan saya, sampai hari ini sudah setahun lebih. Karena saya menjadikan Tuhan sumber saya. Tadi yang dikatakan, Tuhan akan membawa dari satu sumber daya kepada suatu sumber daya yang lainnya. Memang PT Teja belum berjalan, tetapi Tuhan bisa pakai. Tuhan memberkati anak saya. Anak saya Yosua. Ketika kita lagi makan makanan Jepang, mentai, lalu dia tergerak untuk membuat. Dan akhirnya ini yang menambah pemasukan buat kami. Dan gak cukup sampai situ. Tuhan bawa kepada sumber daya yang lainnya. Anak saya akhirnya join untuk seperti kontraktor itu. Dan Tuhan berkati. Ada saja proyek. Sampai hari ini ada proyek terus. Saudara, saya mau tanya, dari mana itu? Kalau bukan pemeliharaan Tuhan. Tuhan bisa pakai anak kita, orang lain, untuk menjadi kendaraan, untuk memberkati kita. Untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Makanya Tuhan juga mau saudara menjadi kendaraan buat orang lain. Supaya firman Tuhan tadi itu, ketika kita memberkati orang lain, kita diberi kelimpahan. Oh saudara, saudara lihat muka saya. Jujur saya gak pernah takut. Saya gak mau pikirin apa yang di depan. Yang saya tahu setiap hari saya berjalan dengan Allah yang hidup. Tuhan yang nyata. Dan saya mau mengalami, saya melihat dan melihat. Semakin hari, semakin nyata. Dan anak saya, ketika tahun ini, Imlek, dia kan sudah married, berarti dia sekarang mau memberi kepada orang tuanya. Saudara, saya tahu, waktu itu dia belum ada kerjaan. Baru merintis, dia adalah streamer. Nah, dia bilang, Papa, sama Mama, pokoknya kali ini saya mau kasih Papa Mama. Saudara, sebagai orang tua, saya sebetulnya sedih untuk menerima.
Kenapa? Karena saya tahu dia punya satu kebutuhan yang belum cukup. Tapi dia mengerti sesuatu. Dia mengerti prinsip Alkitab yang tadi. Berilah maka kamu akan diberi. Pokoknya gak bisa, papa mesti terima. Saya tolak kan, gak usah, udah Muel buat kamu pakai aja. Tapi dia bilang enggak, pokoknya papa harus terima. Waktu saya terima, saya doakan, Tuhan berkati anakmu ini. Berkati apa yang dia beri karena dia mengerti firman. Saudara, gak lama sekarang dia sudah dikontrak oleh Nimo TV. Dan saya melihat semakin hari jumlah viewernya juga semakin banyak. Saya tahu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan memberkati kita, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia sebagai sumber dalam kehidupan kita. Dan Dia akan memberkati sampai keturunan-keturunan anak-anak kita. Anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hamba berdoa, Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Lawat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Kalau mereka sudah mendengar firman-Mu ini, dan Engkau menegur mereka, hamba berdoa, ada roh yang rendah hati, dan hati mereka terbuka untuk satu koreksi. Sehingga yang selama ini mereka tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hari ini masih belum terlambat. Tuhan, Kau akan melawat mereka dalam kondisi apapun juga, dengan cara-Mu yang ajaib, penyediaan-Mu yang sempurna akan datang dalam kehidupan mereka. Iman mereka menjadi kuat. Mereka dibawa masuk dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lain. Roh mereka bernyala-nyala, bergairah untuk mencari Engkau, karena mereka sudah mengalami Engkau sendiri. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus pengharapan lewat firman-Mu ini, ada pengharapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, mari siapkan roti dan anggur saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus di minggu pertama di bulan Mei ini. Perjamuan kudus ini diperuntukkan supaya saudara dan saya mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dan untuk itu mari kita mengucap syukur, ambil waktu sejenak. Ucapkan terima kasih kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik. Aku bangga mempunyai Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari kita bereskan dulu. Kalau saudara diingatkan saat ini masih ada hal-hal yang belum berkenan oleh Tuhan, mari kita selesaikan. Minta ampun kepada Dia. Dia Allah yang setia. Dia pasti mengampuni kita karena kasih-Nya yang luar biasa. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Layakan kami
untuk duduk sehidangan dengan Engkau. Kami tahu waktu kami makan dengan cara yang benar, Engkau akan mengalirkan kehidupan dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk masuk menikmati perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, aku bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Hirana maya ralamaya se. Oh, rabakashe de berekana maya ralalama. Mari angkat kedua tanganmu. Urapi Tuhan. Urapi anak-anakmu dimanapun mereka berada. Kuasa kebangkitanmu mengalir dalam kehidupan mereka. Ora kata karabakase kiribita kana maya ralalabase. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan di generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.